Gabriel Jesus di Man City sama Gabriel Jesus di Arsenal adalah dua pemain yang sangat berbeda. Di Man City bersama Pep Guardiola, dia jarang sekali mendapatkan kepercayaan. Dia selalu berada di bawah bayang-bayang Sergio Aguero. Dan ketika Aguero pun pensiun, dia juga jarang dijadikan striker utama Man City. Kadang Foden yang bisa menjadi false nine. Dan juga ada cerita di mana dia pernah menangis karena Pep Guardiola itu teganya ya. Saat itu posisi striker itu masih kosong. Seharusnya Jesus yang main di next match. Tapi malah Zinchenko yang dimainkan di posisi striker. Pep Guardiola itu agak miring-miring sedikit ya. Kadang hatinya itu ditaruh di mana itu saya nggak tahu. Bisa menaruh pemain back kiri di depan striker utamanya. Gimana Jesus itu nggak nangis? Pasti sakit hati. Nah, akhirnya itulah salah satu alasan terbesar dia pindah ke Arsenal. Bersama Arteta yang sangat mempercayai dia. Arteta itu pernah melatih Jesus di Man City. Dia sudah mengenali Jesus. Dan dia merasa Jesus itu selayaknya mendapatkan peran utama di posisi striker. Dari hari pertama dia datang di Emirates, Arteta itu sudah pasti bilang, gue sudah lihat kemampuan lu. Gue mau jadiin lu sebagai senjata pamungkas, senjata andalan Arsenal. Kita bakal memainkan lu di setiap laga pertandingan, karena kita akan jadikan lu pemain kunci. Jesus pun percaya, karena dia sudah menjalin hubungannya dengan Arteta. Dan itu hasilnya langsung kelihatan. Jesus bisa melakukan dribble-dribble yang meliuk-meliuk ala Ronaldo Brasil, Il Fenomeno. Bukan Ronaldo Portugal. Ini sebelumnya gue gak pernah lihat di Man City. Kapan lagi kita pernah lihat Jesus bisa melakukan dribble-dribble gitu. Pas gue lihat di hari pertama melawan Crystal Palace, gue sempat shock. Hah? Jesus bisa ngedribble begitu? Lewatin 2-3 pemain. Itulah efek dari kepercayaan sang pelatih. Arteta bisa memberikan itu. Pep Guardiola hatinya itu udah beku terhadap Gabriel Jesus. Jadi bisa langsung kelihatan efeknya Jesus. Dia itu dari posisi striker, dia itu juga sangat fluid. Sangat bergerak sana sini. Kadang dia bisa bergerak ke posisi nomor 10. Kadang dia bisa bergerak ke posisi kanan. Jadi dengan pergerakan fluid ini, dia sering meninggalkan ruang-ruang kosong. Kalau dia bergerak ke kanan, di posisi strikernya ini ada ruang kosong. Di mana Martinelli dan Bukayo Saka bisa masuk. Ini pergerakan yang sangat sulit ditebak ya. Sama lini pertahanan lawan. Jadi Jesus di musim pertamanya bersama Arsenal itu sangat sukses. Sangat profil pemain yang sangat diinginkan oleh Arteta. Dan dia berhasil mencetak 11 gol dan 6 assist. Di atas kertas mungkin ini hasil yang biasa-biasa aja. Tapi kita harus ingat, dia sempat 3-4 bulan absen karena cederanya dia di Piala Dunia bersama Brasil. Saat itu masih di fase grup melawan Kamerun. Akhirnya dia absen 3-4 bulan. Tapi kita balik lagi ke paruh musim pertamanya sebelum dia mengalami cedera tersebut. Jesus yang sudah menggila. Gue juga ingat melawan Leicester City di Emirates tahun lalu. Skornya dimenangkan Arsenal 4-2. 4-4 golnya itu adalah kontribusinya Jesus. 2 gol dan 2 assist. Pas gue nonton, gue langsung bilang, wah, Jesus ini udah menggila nih. Ini jelas beda banget sama Manchester City. Nah, di situ itu masih paruh musim pertama ya. Bagaimana dengan paruh musim kedua? Setelah keabsenannya dia 3-4 bulan. Yang saya lihat ya begini, Gabriel Jesus itu adalah pemain yang bagus, tapi masih ada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah dia sering menghilang di big match. Gue lagi ngomongin 2 pertandingan. 1, Arsenal melawan Southampton di Emirates Stadium. Itu pertandingan yang gila menurut gue. Karena Arsenal itu sudah dipastikan menang
ya lawan Southampton yang saat itu berada di posisi ke-20, sudah hampir terdegradasi. Dan juga melawan Manchester City di Etihad Stadium. Ini 2 pertandingan yang pressure-nya sangat tinggi. Tapi di mana Jesus di 2 pertandingan ini? Di pertandingan pertama, ya, melawan Southampton. Saat itu skor masih 3-1. Arsenal masih mencoba mengejar ketinggalan. Dan Jesus pun menerima banyak peluang. Arsenal itu melakukan blokade ya, mengepung pertahanan Southampton. Habis-habisan. Peluang-peluang emas pun jatuh bergulir ke kakinya Jesus. Ada 3-4 kesempatan yang diterima oleh Jesus dalam kotak penalti. Nah, dengan 4 big chance seperti ini ya, striker seperti seorang Harry Kane itu bisa mencetak dengan mudah 2 gol minimal. Mungkin bisa hat-trick. Tapi Jesus, dia itu selalu cari tendangan itu yang agak aman ya. Mainnya aman. Yang penting shot on target. Tapi nggak masuk ke gawang. Akhirnya itu. Dia mendapatkan 4 kesempatan. Tapi nggak mencetak gol sama sekali. Di momen-momen yang sangat penting. Itulah momen di mana dia itu bisa bersinar. Di mana dia bisa membuktikan bahwa Arteta itu nggak salah menjadikan dia menjadi senjata pamungkas. Itu gue nggak perlu mengkritik Jesus terlalu banyak. Itu bisa kelihatan dari raut mukanya Gabriel Jesus. Ketika dia gagal mencetak gol dari 4 kesempatan tersebut, dia mukanya seperti sangat frustrasi. Dia tahu dia sudah melewati momen paling pentingnya dia, di mana dia bisa membuktikan ke semua para penggemar fans Arsenal kalau dia adalah pahlawan Arsenal. Dan juga di pertandingan melawan Manchester City. Ini pertandingan yang mungkin lebih penting untuk Jesus dan Arsenal. Saat itu Arsenal kayaknya berada di posisi yang lebih unggul sedikit ya daripada Man City ya di klasemen Liga. Jadi ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Arsenal di Etihad. Pertandingan yang sangat sulit. Kenyataannya Man City itu mendominasi seluruh pertandingan. Jadi kalau gue ngomongin tentang individu aja ya, ngomongin Jesus aja, itu juga nggak adil. Karena seluruh 11 pemain Arsenal ini sama sekali gagal berfungsi. Jadi nggak bisa ngomongin Jesus aja, tapi harus ngomongin semuanya. Tapi Jesus, ya, dia memimpin lini depan Arsenal. Dia seharusnya bisa memberikan sebuah kontribusi, sebuah inspirasi. Tapi dia menghilang. Dia ngeghosting. Sama sekali menghilang melawan Manchester City. Dia ada poin di pertandingan itu di mana dia bisa bilang ke Man City, lu salah ngejual gue bakal menang bersama Arsenal. Tapi dia menghilang. Jadi di momen-momen terpentingnya Arsenal ini ya, Jesus itu kadang susah dicarinya ya. Jadi mungkin kita bisa bilang juga, Jesus itu ya, mungkin dia bisa mencetak 2-3 gol di pertandingan yang mudah ketika Arsenal bermain dengan baik. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa melakukan hal yang sama di big match, di mana Arsenal tuh kadang harus mengejar ketinggalan? Apakah Jesus itu bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang pahlawan untuk Arsenal? Karena ini adalah hal yang sama yang terjadi di Man City. Ketika Manchester City sudah menang unggul 3-0, barulah Jesus itu keluar dari tempurungnya. Dia baru bisa mencetak 2-3 gol. Menggila juga. Tapi ketika Man City itu lagi ketinggalan skor, kalah 2-0, pemain besarnya di Man City itu bukan Jesus. Dia sudah balik ke rumah. Yang masih ada di lapangan itu biasanya Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Erling Haaland. 3 pemain ini adalah pemain yang bisa memberikan perbedaan, yang bisa mengubah arus permainan. Jesus ini adalah next step buat kamu, next level. Karena kalau kita lihat ya, di semua klub-klub top teratas di Premier League, mereka punya striker yang bisa memberikan perbedaan, yang bisa membawa sebuah klub di punggungnya sendiri. Di Man City ada Erling Haaland,
Liverpool ada Mohamed Salah. Bahkan Tottenham Hotspur pun ada Harry Kane. Kita lihat Harry Kane sebagai panutan. Di pertandingan mudah maupun di pertandingan sulit, dia selalu ada. Dia bisa mencetak hat-trick melawan Bournemouth, dan dia juga bisa mencetak hat-trick di Man City. Itulah kehebatannya Harry Kane. Di segi mentalnya itu. Sayangnya Jesus masih belum mencapai level ini. Itulah next step yang harus diambil. Langkah selanjutnya yang harus diambil oleh Gabriel Jesus. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati. Jangan lupa kasih komen di bawah apakah kalian setuju bahwa Gabriel Jesus itu memang suka menghilang di big game. Apakah kalian merasa Jesus ini bisa mengambil langkah selanjutnya menjadi big game player seperti Erling Haaland dan Harry Kane di musim depan? Kasih tahu di komen di bawah. Komen-komen ini akan selalu saya baca dan pastinya saya akan juga coba untuk balas satu persatu. Dan yang terakhir, jangan lupa share ke sosial media kalian, like dan subscribe seperti biasa, karena ini pastinya akan sangat membantu untuk channel ini. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.